kebaktian dan kepentingan. Kita akan memulai kebaktian pemakaman bagi rekan kita Opung Duando, Ibu Umia Damanik. Jadi Gereja Kristen Indonesia hendak menyampaikan bahwa liturgi pemakaman itu berlangsung dari rumah duka sampai dengan pemakaman. Ya, karena itu segera setelah peti ditutup langsung berangkat. Jadi saat ini telah diserahkan kepada GKI ya. Jadi tidak ada potongan lagi antara adat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai kebaktian ini yang juga berlangsung secara live streaming bersama dengan saudara kita, keluarga Barimin Sunarmasa yang tengah ada di Timur Tengah beserta dengan istri dan anak-anaknya, Wando, Tegan, dan Aileen. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai dengan menyatakan iman kita bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebab itu jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kembali firman Allah diperdengarkan bagi kita menurut kesaksian Rasul Paulus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab itu kami berusaha juga, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susah.
Harap akan Tuhan. Saudara, kita berdoa. Saat ini bersama dengan keluarga dari Opung Juando, Ibu Rumial Damanik, dan juga bersama dengan keluarga besar Damanik dan keluarga besar Simarmata. Kami datang pada Tuhan untuk mengucap syukur atas kehadiran dan kehidupan di dalam diri anak-Mu, Rumial Damanik. Selama hampir 78 tahun telah hadir dan hidup bersama dengan keluarga dan dalam gereja. Dan kemarin telah pergi menghadap tahta-Mu karena beroleh panggilan beralaskan nama dan meterai baptisan yang diterima. Ini sebelum kami memberangkatkan dan memakamkan jenazahnya, terdengarkanlah firman-Mu bagi kami dan juga bagi anaknya yang berada di Timur Tengah, Saudara Baringin Simarmata beserta istrinya Ida dan juga anak-anaknya Juando, Egan, dan Aileen, agar hati dan hidup kami tertuju kepada Tuhan, percaya dan bersaksi bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami beroleh kebangkitan dan hidup kekal. Karena itu firman-Mu yang akan menuntun dan menerangi hati kami. Karena firman-Mu yang menghantar kami untuk selalu berkenan di hadapan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Saya dikasih Tuhan, Mazmur 116 ayat 15, pemazmur menyatakan kesaksiannya bagi kita demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang yang paling berharga di tengah kehidupan global, di tengah kehidupan dunia ini adalah kesehatan. Betapapun canggih dan hebat sebuah negara, namun jika rakyatnya dalam bayang-bayang kesakitan hingga kematian, itu akan menjadi percuma, itu akan menjadi sia-sia. Ketika di dalam keseharian kita saat ini,
sudah lebih dari 16 juta orang terpapar sakit karena COVID-19. Dan di Indonesia sudah lebih dari 104.000 orang terpapar sakit akibat COVID-19. Maka di situ kita menyadari dan kita menjaga bahwa yang paling berharga adalah kesehatan. Disebut paling berharga karena dia tidak bisa dinilai, dia tidak mungkin bisa diukur, dia tidak mungkin bisa dibatasi oleh apapun. Apapun bisa dimiliki, tetapi kalau dia tidak sehat, ya percuma. Apapun bisa dia peroleh, tetapi kalau kesehatan menjauh, ya percuma. Hari ini saudara pemazmur menyapa kita semua dengan sebuah penegasan yang unik, yang istimewa, berbeda dari yang lain. Justru yang berharga di mata Tuhan adalah kematian semua orang yang dikasihinya. Mengapa kematian itu bisa menjadi berharga di mata Tuhan? Kematian bisa menjadi berharga di mata Tuhan itu berarti karena dia telah menyelesaikan satu bagian kehidupannya di tengah dunia ini. Nafas Allah yang pernah dihembuskan bagi seorang manusia telah selesai, berhenti. Namun juga nafas Allah yang pernah diberikan Allah di dalam diri setiap orang itu pada akhirnya tetap akan berlanjut, bukan mewujud dalam tubuh kita yang fana. Karena tubuh kita ini, kata Rasul Paulus yang tadi kita dengar dari 1 Korintus, itu bisa dibongkar, selesai. Bisa jatuh tempo, masing-masing berbeda usianya, situasinya. Tetapi beralaskan kematian dan kebangkitan Yesus, maka nafas Allah itu menjadi sebuah kehidupan pada saat seorang mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang menjadi keyakinan firman Allah, bahwa kematian itu berharga, tetapi kematian semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi Tuhan? Semua orang dikasihi Tuhan. Siapa yang paling dikasihi Tuhan? Semua orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup dan hadir di dalam karya keselamatan Yesus. Itu sebabnya kematian menjadi berharga. Biasanya kita bisa menganggap setiap benda yang mati tidak berguna. Saya meyakini bahwa kita tidak ada yang mau menyimpan dan mengenakan jam tangan yang mati, handphone yang sudah mati. Paling itu ada di kelompok-kelompok orang-orang yang suka dengan barang antik. Tetapi biasa yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi lagi, tidak bernilai, biasa dan bisa kita buang, singkirkan. Tidak ada orang yang mau menyimpan barang yang sudah mati itu off, saudara. Itu dibuang. Tetapi kematian seorang yang dikasihi Tuhan, kata firman Allah, itu berharga. Dia sungguh-sungguh berharga, dia sungguh-sungguh berarti, dia sungguh-sungguh bernilai. Dan itu sebabnya Yesus Tuhan kita berkenan mengalami kematian agar kita beroleh kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di dalam awal-awal hari bulan Agustus, Opung Juando, Ibu Rumial Damanik dipanggil Tuhan kemari. Di dalam usia yang lanjut, selesai sudah perjalanan hidup. Dan di dalam usia yang lanjut, Tuhan panggil, sementara anak beserta menantu dan cucunya berada jauh di Timur Tengah. Namun itu sama sekali tidak pernah mengurangi makna dan penegasan firman Allah, bahwa kematian Rumial Damanik itu berharga di mata Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian termasuk orang yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, mari kita semua kita memakamkan jenazah kekasih kita ini, seraya bersyukur untuk kehadiran dan kehidupan seorang ibu yang hadir dan melahirkan anaknya, yang hadir dan hidup bersama dengan keluarganya, yang hadir dan hidup bersama dengan gereja Tuhan. Sebab kematian seorang anak Tuhan
sungguh-sungguh menghantar dia kepada kebangkitan dan kehidupan kekal atas dasar meterai baptisan dan imannya kepada Yesus Kristus. Selamat jalan Ibu Rumia Damanik, jumpa dengan penebus kita Yesus Kristus. Amin. Lantunan kidung pujian saudara-saudara yang menjadi kidung penghiburan oleh para sahabat keluarga dari Ibu Rumia Damanik yang dipersembahkan oleh Persekutuan Wilayah Galilea, disilakan. Kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh rekan kita, sahabat kita, Bapak Pendeta Filipus Gustanto. Natua Rudi, umat Tuhan, marilah kita mempersatukan diri dengan gereja Tuhan. Tuhan dari segala abad dan tempat, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dapat setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan di bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menjadi kesalahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, menuju ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami puja dalam nama Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih dan penuh rahmat kepada setiap kami. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan ada masa ketika kami dilahirkan, ada masa ketika kami dipanggil, dan kami bersyukur buat setiap anugerah nafas yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tahu bahwa setiap kami dalam kehidupan ini harus menghidupi segala yang terbaik yang mana Engkau telah berikan dalam kehidupan kami, untuk mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati
untuk mau menghantar Ibunda terkasih Opung Juando, Ibu Rumiada Manik Tuhan, di mana beliau telah sampai pada garis akhir. Kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupannya. Dan saat ini sekalipun keluarga inti sedang ada di tempat yang jauh dari kami, tapi kami percaya kami bersatu hati bersama. Roh-Mu ada bersama dengan mereka. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar anugerah Roh Kudus menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dan kekuatan dari Allah terus menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir, membalaskan setiap kasih kami kepada keluarga di tempat ini dengan berkat-Mu Bapa. Dan kalau pada saat nanti juga kami akan menghantar ke tempat peristirahatan terakhir, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau membuat semua boleh berjalan lancar dan baik. Dan kami juga mohon kasih karunia Tuhan untuk setiap kami Bapa, untuk keluarga kami, juga untuk setiap orang yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau lindungi dari begitu ganasnya penyakit COVID-19. Bapak, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, jauhkan kami dari sakit penyakit. Karena kami tahu begitu banyak orang yang saat ini terpapar dan menderita Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara berikutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan terus melayani. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ketika Opung Juando telah pergi meninggalkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan. Karena itu, mengulang kembali kisah Paskah dalam perjalanan ke Emmaus, di situ para sahabat minta kepada Yesus, tinggal sertaku. Hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggal. Kita meyakini Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita.
silakan mewakili keluarga tuang minyak. Kita ulangi bait yang pertama, tinggal satu. Lanjut bait yang ketiga. Jika diam dalam cobaan kau lakukan, dalam cobaan kau lakukan, siapa kau yang sekarang siang dan malam tinggal sertamu. Aku tak ragu karena kau dekat. Susah tak pahit, suka tak berat, kubur dan rahmat sinar jayamu. Tuhan yang baik tinggal sertamu. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau kabut dan
Awas, hati-hati ya, hati-hati jalannya. Tempat peristirahatan terakhir jenazah. Ya, masuk belakang. Ya, hati-hati. Hati-hati. Mari kita lanjutkan kebaktian kita. Saya mohon saudara-saudara yang merokok untuk jangan ada di sini ya, asapnya mengganggu sekali. Ya. Mari saudara-saudara kita memperdengarkan kembali firman Allah melalui 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah yang menjadi keyakinan kita, saudara-saudara, dan juga kesadaran kita bahwa kita memerlukan juru selamat agar kita beroleh rahmat dan tidak tersesat. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan kau sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Terkadang ku tergenang bila Tuhanku membimbing
yang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Setelah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan kehidupan kepada saudara kita Rumia Boru Damanik yang kita kenal sebagai Opung Juando selama hampir 78 tahun, dan kemudian berkenan memanggilnya kembali ke pangkuannya, kita sekarang akan memakamkan jenazahnya. Debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selamatlah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap hidup dalam pengharapan yang terletak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah bersabda, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang Bapa Maha Pemurah dan penuh anugerah. Di dalam Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan anakmu Rumial Damanik menjadi seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kami bersyukur atas kehidupannya bersama dengan anak, menantu, dan juga cucunya. Kami bersyukur atas segala kesempatan dan kemungkinan yang telah dijalaninya. Kini kami akan memakamkan jenazah kekasih kami ini. Tuhan menguatkan dan menghiburkan kami semua, secara khusus bagi saudara Baringin Simarmata yang kini berada di Timur Tengah beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan agar kami selalu mengenang dan meneruskan setiap teladan iman dan teladan hidup yang baik. Kami bersyukur padamu ya Bapa dalam sorga yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami untuk selalu percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga memberkati kehidupan anggota-anggota keluarga kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang besar terhadap kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ditinggalkan oleh kekasih kita ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, sekali lagi kita semua diingatkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga bagi saudara kita yang biasa hidup bersama dengan Opung Juando di sini, Tuhan juga nggak pernah meninggalkan saudara semua. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara tulus lemah menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, kita
hariku yang berat, oleh gelap sekitar tak nampak jalanku. Tuhan ku membisikkan janjinya yang teguh. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Saat kita melanjutkan kehidupan kita, keseharian kita, dan secara khusus juga bagi saudara Baringin Simarmata yang mungkin mengikuti secara live streaming dengan berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara. Hingga jumpa dengan Tuhan kelak kembali. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, kebaktian pemakaman kita telah usai. Saya menyampaikan atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Serang, secara khusus juga bersama dengan sahabat-sahabat saudara di Persekutuan Wilayah Galilea ikut berduka cita. Saya kita percaya bahwa dalam Kristus, Opung Juando dan kita semua kelak beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Dengan demikian saudara-saudara, kebaktian kita telah usai. Ini diserahkan kepada keluarga Damanik atau keluarga Simarmata untuk menyampaikan satu ungkapan kata. Sekali lagi, ada yang mewakili? Ya, puji Tuhan, hari ini semakin nyata di tengah-tengah kita yang hadir pada hari ini. Begitu besar kasih kuasa Tuhan, sehingga pemakaman ibu yang kami kasih ini bisa berlangsung di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta kami yang dengan mulai tadi di rumah hingga pemakaman ini bisa melayani sebagaimana yang kami harapkan. Terima kasih Bapak Pendeta. Begitu juga untuk rekan-rekan percaya kami dari lingkungan Galilea, Ibu Bapak. Dalam kesempatan ini juga kami sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kebersertaan kita hari ini bersama-sama mengantarkan ibu kami yang kami kasih ini juga. Dan selanjutnya kepada tulang kami yang hadir dari persahutan juga, sungguh kami besar hati tulang. Karena kami merasa kalau tanpa penyertaan tulang dan keluarga semua, kami rasanya tidak mampulah menjalankan tugas yang seberat ini. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan akan mengalir terus untuk keluarga tulang dan keluarga semuanya. Begitu juga kepada saudara-saudara kami. Kiranya acara ini semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa cepat atau lambat kita akan berakhir. Untuk itu, kalau kita masih dikasih waktu oleh Tuhan untuk bertobat, lakukanlah pertobatan. Jangan menunggu besok lagi, jangan. Hendaknya kepergian ibu kita ini mengingatkan kita semua akan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dengan tekun beribadah, dengan tekun dalam persekutuan, baik di wilayah maupun di keluarga. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta, puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita menaburkan bunga atau tanah, kita iringi dengan referen yang tadi ya tidak pernah, ya tidak pernah.
Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku tinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku tinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, di atas ada ya, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Baik, saudara, kita akan menutup dengan tanah. Silakan petugas untuk menutup dengan tanah. Kita bergeser sejenak, sambil jangan lupa tetap menjaga jarak, ya. Tiap hari
jasa